Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Tili Reabella, dan kita akan berbincang bersama Tarsisius Erlip Fitarsa, Koordinator Komunitas Sant'Egidio, Jakarta. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mbak. Mas Erlip, ini kalau kita gak akan ada habisnya kalau ngomongin soal Paus Fransiskus. Ya. Tapi aku harus bertanya ini, apa kesan Mas Erlip soal Paus Fransiskus dan apakah sudah pernah bertemu secara langsung sebelumnya? Kesan saya secara pribadi terhadap Bapak Suci Paus Fransiskus, dia adalah sosok ayah, ya seorang bapak yang sangat mencintai anak-anaknya, dan khususnya dia sangat mencintai orang-orang yang terpinggirkan. Dan hal yang sangat saya kagumi dari beliau adalah kegigihan dia untuk tetap menyampaikan pesan-pesan perdamaian, walaupun mungkin banyak orang yang tidak mau mendengarkan dia. Sampai akhir hayatnya dia berpesan tentang perdamaian, dan dia menghidupi itu dengan orang-orang miskin. Dia juga memiliki persahabatan yang erat, seperti yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa dia memiliki orang-orang miskin yang dia berikan tempat tinggal, juga mendatangkan para imigran datang ke Eropa supaya memiliki kehidupan yang lebih layak. Nah, dia sangat mencintai kemanusiaan, dan ini adalah pesan yang sangat mendalam, pesan Injili dari Bapak Suci yang ingin disampaikan kepada kita. Dan saya tentunya sudah pernah bertemu waktu kunjungan beliau ke Indonesia. Betul. Dan kami bertemu di Kedutaan Vatikan bersama dengan orang-orang miskin, orang-orang jalanan, para pengungsi, dan beliau kunjungan orang-orang pertama yang dia temui adalah mereka. Dan ini untuk memperlihatkan bahwa memang Bapak Paus Fransiskus adalah sosok yang menginginkan gereja menyiapkan tempat kepada orang-orang miskin itu. Gereja yang harus memiliki tempat. Orang-orang miskin harus punya tempat di hati gereja. Betul sekali, memang kepedulian terhadap orang miskin dan orang yang terpinggirkan selalu menjadi sorotan utama dari Paus Fransiskus. Nah, Mas Erlip dan juga saudara di rumah, ini kita sudah melihat ada kedatangan dari sejumlah kepala negara. Tadi sempat terlihat ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden dari Ukraina, Volodymyr Zelensky. Tadi juga sempat terlihat ada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang memang menurut press release yang diberikan oleh Kedutaan Indonesia di Vatikan, mewakili Presiden Prabowo Subianto hari ini akan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus bersama dengan delegasi Indonesia yang lain, yakni ada Menteri HAM Natalius Pigai dan juga ada Wamen Keuangan Thomas Yuwandono. Kita akan langsung melihat prosesi pemakaman dari Paus Fransiskus berikut ini. Recalls that his doctrinal magisterium was extremely rich. He recalls that he often offered a witness to a sober and humble lifestyle, founded on missionary openness, apostolic courage and mercy, and attentive to avoiding the pitfalls of self-referentiality and spiritual worldliness of the Church. Pope Francis, we know, set out his apostolic program for his papacy that lasted just over 12 years, with his apostolic exhortation Evangelii Gaudium in November 2013, and he released 4 encyclicals through the year, such as Lumen Fidei in 2013, Laudato Si in May of 2015, which became the first papal encyclical dedicated to ecology and on care for our common home. Kalau kita lihat dari prosesi pemakaman Paus Fransiskus, sebenarnya ada perbedaan ya sih, Mas Erlip, dari pemakaman Paus sebelumnya, Paus Benediktus XVI dan juga Paus Yohanes Paulus II. Untuk prosesnya ya, proses pemakaman dan liturginya tetap sama. Hanya mungkin ada beberapa perbedaan, seperti yang sudah kita ketahui bahwa dia petinya tidak lagi 3 lapis. Betul. Kemudian nanti beliau akan dikuburkan di luar dari Basilika Santo Petrus di Santa Maria Maggiore. Lalu yang menarik juga bahwa kehadiran nanti orang-orang yang sudah dikenal sama Paus Fransiskus, orang-orang miskin itu akan hadir. Betul. Itu juga yang
yang menarik. Selebihnya Sama ya, sama, liturginya pun sama ya. liturginya tetap sama. Jadi kalau kita lihat juga peti jenazahnya sudah mulai mau dibawa keluar ke lapangan Santo Petrus. Dan di sana sudah ditunggu sama umat. Tuh, ini memang banyak sekali umat yang hadir pada pemakaman hari ini. Begitu dicintai Paus Fransiskus oleh umatnya. Dan mungkin orang-orang ini tadinya datang ke Vatikan untuk merayakan Paskah. Kemungkinan besar juga ada yang datang untuk merayakan Paskah, merayakan juga tahun jubileum kan tahun ini. Betul, tahun jubileum. Dan Bapak Paus meninggal, jadi kemarin pun pasti banyak sekali yang nginap bermalam di lapangan Santo Petrus. Kalau tadi kita lihat ada yang menggunakan tenda untuk menghadiri pada pemakaman. Ini kalau kita lihat jenazah sudah mulai dibawa untuk dibawa ke lapangan Santo Petrus. Celebration. We will join the procession very symbolically with the casket carrying the remains of Pope Francis. We participate as pilgrims of hope, a thing which was very important to Pope Francis. And then we join forward as people of hope, knowing, as Pope Francis taught and preached, that death is not the end. We remember in one of his audiences in November 27th, 2013, he says our life is a journey. He said if we look at the most painful moments of our lives, when we have lost a loved one, our parents, a brother, a sister, a spouse, a child, a friend, we realize that even amid the tragedy of loss. Di sini kita lihat di layar para kardinal yang menantikan peti jenazah Paus dibawa keluar Basilika, dan juga di luar tadi kita lihat para imam yang menantikan dengan umat. Di sini juga ada para uskup dan kardinal dari gereja Katolik Ritus Timur. Jadi tidak hanya dari gereja Katolik Roma. Untuk pemilihan yang menjadi konselebran utama dalam pemakaman ini, apakah memang ada kriteria khusus atau memang penunjukan, Mas Erlik? Memang sepengetahuan saya memang yang akan memimpin pemakaman haruslah Kardinal Dekan yang tertua dari Dewan Kardinal. Jadi Kardinal Re yang akan memimpin misa pemakaman Paus Fransiskus.
pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut attissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo onnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Oremus. Deus, immortalis pastor animarum, respice populo tuum supplicantem, et presta, ut famulus tuus Papa Franciscus, qui ecclesiae tua in caritate prefuit, fidelis dispensatoris remunerationem, congregie tibi sibi credito misericorditer consequatur. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.
A reading from the Acts of the Apostles. In those days, Peter opened his mouth and said, "Truly, I understand that God shows no partiality. But in every nation, anyone who fears him and does what is right is acceptable to him. As for the word that he sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, he is Lord of all. You yourselves know what happened throughout all Judea, beginning from Galilee after the baptism that John proclaimed, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. And we are witnesses of all that he did, both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree, but God raised him on the third day and caused him to appear, not to all people, but to us, who had been chosen by God as witnesses, who ate and drank with him after he rose from the dead. And he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be judge of the living and the dead. To him, all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name." Verbum Domini. Dominus pascit me, et nihil mihi derit. Super aquas quieti seduxit me, animam mea refecit. Deduxit me super semitas justitiae, propter nomen suum. Nam etiam ambulavero in valle umbre mortis non timebo mala, quoniam tu mecum es. Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt. Parasti in conspectum eo mensam, adversus eos qui tribulam me.